Minta kirimkan Al-Fatihah 4 untuk Bapak Kasimin bin Kalio dan Ibu Suminah binti Sadiman. Mudah-mudahan dengan berkat Al-Fatihah 4 kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburnya itu raudhah min riyadhil jannah, taman daripada taman-taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين إلى ما قال. Terusan yang kemarin yaitu apabila kita selesai sembahyang maka kita itu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu ketika dipinta hambanya tambah himung, tambah senang. Karena hambanya itu merasa Tuhannya itu ada. Jadi kalau kita rancak berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah cinta kepada kita. Kalau orang yang jarang berdoa, maka Allah kada cinta. Jadi kita banyak berdoa. Yang terutama yaitu habis salat fardu. Di sini ada kemudian berdoa seperti yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Nabi ini banyak pada mewasiatkan kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini anak yang paling dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling dicintai. Kenapa jadi Rasulullah cinta lawan Sayyidah Fatimah? Karena Sayyidah Fatimah ini hidup di dunia sederhana, kada yang arti kemewahan. Sayyidah Fatimah. Makanya kalau seorang perempuan itu panutannya Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Fatimah ini waktu di rumah bersama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini bersama Sayyidah Fatimah melihat
perbuatan Fatimah di rumah, bagaimana keadaan Fatimah di rumah, bagaimana perilaku Fatimah di dalam rumah, bagaimana Sayyidina Fatimah melayani seorang suaminya yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lalu ketika itu Sayyidina Ali bersama muridnya. Kata Sayyidina Ali, "Wahai muridku, maukah kamu mendengarkan aku ceritakan bagaimana keadaan Sayyidah Fatimah ketika dalam rumah?" Kata ya muridnya, "Iya, saya pengen mendengar bagaimana sih keadaan Sayyidah Fatimah anaknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad." Anak presiden, anak yang nomor 1 di dunia. Bagaimana? Pengen benar anak murid ini mendengar bagaimana sih keadaan Sayyidah Fatimah. Kata Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah ini orang yang sangat luar biasa sederhananya. Sampai-sampai pakaian beliau pun banyak tambalannya, bekas jahitan. Lalu Sayyidah Fatimah ini setiap harinya itu senang atau kerjaannya menutuk gandum. Menutuk, tolong menutuk. Kalau dulu itu tidak ada pabrik, tidak ada. Kalau padi ditutuk, diserakai, dipisahkan antara kulit dengan berasnya. Jadi Sayyidah Fatimah ini menutuk setiap hari. Sampai-sampai kata Sayyidina Ali, ini anak presiden, Sayyidah Fatimah yang paling dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai berbekas tangan Sayyidah Fatimah di sini saking seringnya menutuk yang namanya gandum. Kalau sekarang mungkin orang yang lebih kaya menutuk gandum terlambat. Dek mama break abahnya jangan muyuhi awak. Ya kada? Pasti. Karena sekarang ini zaman modern. Ada kalau lagu apa itu? Lagu Burdah tahun 2000 serba sama mesin. Saya yang hafal ibu-ibu. Berjalan berlari menggunakan mesin. Pak sampai wah ini teh. Satruk banyak wah ini. Nah pegas sampai. Ya ada. Dulu orang bersepeda ontel. Dulu orang berjalan batis. Wah ini mbah ada minyak. Hidupi kendaraannya berangkat. Sampai-sampai orang-orang dahulu itu berjalan, mbah berjalan, tulah ke pengajian berapa pal berjalan kaki dengan satu obor. Sakingnya hendak orang ini menuntut ilmu, bayangkan berapa kilo yang dia tempuh dengan satu obor. Berjalan, wah ini kita kada bawa obor lagi sudah, sintar di kepala ada. Sintar apa namanya lampu mobil, lampu kendaraan ada, kurang apa lagi sudah tahun 2000 ke atas serbanya sama mesin. Pokoknya mesin seberataan. Makanya kayak kita ini lakas benar sudah meninggal. Karena ada pergerakan lagi sudah. Semuanya dengan kendaraan. Jadi Sayyidah Fatimah ini di rumah kerjaannya menutuk gandum. Yang kedua kata Sayyidina Ali, kerjaannya Sayyidah Fatimah ini menarik banyu di sumur. Ketika menarik di sumur, dihambin banyu tadi untuk mengisi banyu-banyu yang ada di dapur. Kata Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah ini kelihatan bekas di dadanya ini, bekas hambinan air itu. Bayangkan, anaknya presiden, anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu dikerjakan dengan sendiri tanpa ada bantuan. Lalu ketika itu Sayyidina Ali ngomong kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai istriku Sayyidah Fatimah, datang Bang Ikam melawan Rasulullah ke rumah Rasulullah Bang." "Bapak," ujar Sayyidah Fatimah, "itu Rasulullah ada bisi budak perempuan minta Bang lawan Rasulullah membantu Ikam supaya Ikam itu supaya apa? Supaya Ikam itu kada tapi uyuh lagi di rumah. Kada tapi uyuh lagi di rumah, tidak capek lagi di rumah." Kada mau Sayyidah Fatimah minta tetap malu, kada mau. Itulah perilakunya Sayyidah Fatimah yang sangat luar biasa. Dunia ini dianggapnya sebagai jalan untuk menuju ke akhirat. Sekarang ini kita ini menjadikan dunia ini surga buat kita dan akhirat itu neraka buat kita. Kalau orang-orang dulu tidak, dunia ini bagaikan jalan untuk menuju ke surga.
Kalau jalan ini macam-macam, leak-leok, kesana kemari, berlubang macam-macam, itulah dunia. Jadi Rasulullah ini mewasiatkan kepada Sayyidah Fatimah ketika selesai salat, apa wasiatnya? Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta birahmatika astaghits wa min adzabika astajir. La takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarafatan 'ain wa aslih li sya'ni kullah bima aslahta bihi salihin. Ini biasanya dibaca habis subuh. Habis subuh wirdul latif. Kalau buka pian di imdadnya Guru Sekumpul atau yang khulasah kemarin, ada wirdul latif yang dibaca itu selesai subuh. Ini termasuk wasiat Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Apa sih artinya ini? Artinya yang diwasiatkan Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah, ya Tuhan yang hidup kekal dan selalu mengurusi makhluk, ya Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini semua pujian kepada Allah. Allah ini emang pantas dipuji ketimbang manusia. Manusia ini kalau sudah dipuji, ya sudah naik pangkatnya, rasanya biar nilai wah ini berduit benar, oh biarlah wah ini jadi anu, oh biarlah wah ini duduk aja lagi di rumah. Pokoknya pujian. Kalau kita kada tahan dengan pujian seseorang, maka akhirnya kita timbul di hati kita yang namanya sombong. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada satu dzirrah yang ada di dalam hati ini sifat sombong, la yadkhulunal jannah, kada masuk ke dalam surga. Bagaimana sombong tadi dipenuhi di hati seseorang dengan kesombongannya tadi, maka Allah menegah masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini doanya memuji kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Ini tauhid. Doanya tadi. Dengan rahmat Engkau aku meminta tolong dan aku mohon perlindungan dari siksa Engkau. Ini pertolongan dari Allah. Minta daripada siksanya, dihindarkan dari siksanya Allah. Makanya inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab itu sangat pedih. Sangat pedih azab, luar biasa. Makanya di sini ada satu cerita. Satu cerita ini yaitu seorang pemuda dari Bani Israel. Seorang pemuda dari Bani Israel ini sangat luar biasa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat. Tapi bertobatnya bukan kayak kita. Aku bertobat ya Allah, ulun bertobat ya Allah. Ini orang Bani Israel ini bertobatnya sangat luar biasa. Sampai-sampai makan kada lagi. Sampai-sampai tidur kada lagi, ibadah ya gaweannya. Sampai-sampai kada lagi kenaungan rumah kada bisa lagi sudah, sampai inya beribadah kada ingat lawan dunia lagi sudah. Bertobat kepada Allah, menyesali daripada perbuatannya. Lalu kemudian seorang pemuda yang bertaubat ini meninggal dunia dalam keadaan bertaubat. Kemudian seseorang ini sesudah bertobat, lalu ada seorang yang bermimpi kepada orang itu. Bermimpi kepada orang itu. Ketika bermimpi ditakuni, wahai pemuda, apa yang diperbuat Allah kepadamu ketika engkau sudah bertobat seperti ini? Kata si pemuda tadi, semenjak aku bertobat ini aku diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu katanya aku ini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, kita bertobat diampuni Allah. Tapi kalau kita bermaksiat, kesalahan kepada manusia tadi tidak mengampuni, maka kita itu akan dapat siksa. Kata seorang pemuda Bani Israel tadi, wahai orang yang melihat aku ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa aku. Diampuni.
Tapi ada satu ujarnya yang aku ini kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini aku dikurung. Sekarang aku ini temandak dari masuk ke dalam surga. Diampuni dosa, diampuni. Masuk ke neraka, tidak. Tapi maawang-awang. Orang Jawa apa maawang-awang itu? Kesini kada, maawang-awang. Masuk neraka kada, masuk surga kada. Apa jenenge? Apa? Hah? Maawang-awang. Apa? Di wong Jawa iki. Pak Sukir sehat Pak Sukir. Alhamdulillah. Ngambang. Oh ya jadi ngambang. Kesini ora. Orang ini satu kesalahan aja katanya. Apa kesalahanmu sih yang engkau perbuat di dunia ini terhadap manusia? Lalu saya kemarin itu makan daging. Pernah lah makan daging Bian? Pernah makan daging lah? Pernah lah? Bu unggut deh, ini daging deh. Pernah makan daging lah? Tinggi darah, mau makan lagi daging, ya sudah. Encok. Aku makan daging ngujerinya. Lalu kesulitan bukan kesulitan yang habis duit itulah, bukan kesulitan gigi lawan daging. Aku ambil satu cucuk bilah, tusuk bilah tadi, ku ambil, ku kaitakan, gesan membuangi apa tadi? Membuangi kesulitan, tapi aku mengambil cucukan tadi kada bepadah lawan ampunnya. Walaupun aku diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, aku tidak meminta ridho terhadap orang yang bisi tusuk gigi tadi. Aku maawang-awang lagi di dalam akhirat. Masuk neraka kada, masuk surga kada, nyaman lah kira-kira Pian. Contoh, Pian dapat undangan VIP atau VVIP. Yang hadir misalnya yang paling Pian ketujuh, anggap aja artis, anggap aja Habib, anggap aja pokoknya ulama yang hadir, dapat VVIP. Ketika dapat VVIP, Pian ini ada memiliki kesalahan. Orang ini masukkan nih bang, kita ini dapat undangan, tapi dapat undangan namanya Muhammad pakai D. Ngaran kita yang terdaftar Muhammad pakai T. Sebuting wara. Pian kada boleh masuk nih lain Muhammadnya. Nah ini undangannya lain nih Muhammadnya, pian bawa undangan orang. Handak bulik rugi undangannya, handak masuk kada kawa. Berarti apa? Jaga parkir ya sudah. Sama ini, masuk ke dalam neraka kada, masuk dalam surga kada. Maawang-awang di muka pintu wara. Maawang-awang. Satu kesalahan dengan satu tusuk gigi yang kita ambil, punya hak orang tidak meminta izin. Bagaimana orang mengambil paringnya, bagaimana orang mengambil haurnya, bagaimana orang mengambil rabungnya, bagaimana orang mengambil seberataan. Tusuk gigi itu siapa Pian ganalnya kalau ditimbang berapa gram? Berapa gram Pian ada pernah menimbang tusuk gigi? Adalah pernah? Kada pernah bawa tusuk gigi kah Pian nih? Hah? Kada pernah kesulitan kayak ini makan bubur jaga berataan? Ketujuh bubur pangkainya di muka-muka nih. Ya lah kayak Paman Supli. 7 bubur Pian lah. Nyaman lah ya mbak sendok langsung masuk ya kalau mendaging ini nah, dapatnya yang karas tuh. Nah jadi di sini tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu diampuni dosa kita, mudahan semuanya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doanya Abu Nuwas, bukan Abu Nawas. Abu Nuwas itu kan berdoa ilahi lastulil, siapa lagi lagunya kalau di Pantai Lino? Bus Jumatan. Siapa? Lain tuh yang bahari nih tak, yang hanya rawa ini apa lagunya? Ilahi lastulil firdausi ala. Gitu karajin? Iyalah. Siapa kaum? Siapa? Kaum ini mikir anak bebini terus nih. Udah semalam datang akan bang guru aja anak bebini, jorong tunjuk yang mana orangnya. Jorong asal sama-sama ketujuh jadi aja, ya ada. Jangan tapi dipikirkan. Kenapa tadi lagunya tadi? Kada hafal kayaknya kada ingat lagi kah? Sama mun di sini kada ingat lagi, mun di masjid ingat. Ilahi lastulil firdausi ala wala akwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ghfir dhunubi
fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Itu doanya Abu Nuwas. Abu Nuwas ini membingungkan Allah Subhanahu wa taala doanya. Artinya secara globalnya, ya Allah, ulun ini minta ampun lawan pian. Ulun ini kada sanggup masuk ke api neraka, panas ya Allah. Berarti Allah mikirakannya masukkan Abu Nuwas di dalam surga aja nih. Tapi ujar Abu Nuwas, ya Allah, ulun nih rasanya kada pantas masuk ke dalam surga, banyak banget dosa ulun nih. Masuk ke neraka kada tahan, masuk ke dalam surga kada pantas. Berarti apa doanya nih? Membuat bingung Allah Subhanahu wa taala. Mun kita ya Allah minta motor, beri motor. Tapi ini ada hendak ke neraka kada tahan, hendak ke surga kada pantas. Jadi bingung awang-awang Allah ini. Itu doanya Abu Nuwas. Makanya Abu Nawas ini orang yang lucu luar biasa. Banyak cerita-cerita Abu Nawas ini. Salah satunya cerita daripada apa namanya, ini kan bahwa lawan raja aja kalau kisahnya Abu Nawas nih. Ujar si kawan amun ikam Abu Nawas kawa meandaki ganggam di muka raja, aku beri hadiah. Ganggam kayak ini raja pian presiden, bayangkan bodyguardnya berdatan kayak ini di muka raja tuh, maulah kada tempeleng raja. Ikam ujar kawan, amun ikam wani mengganggami ganggam di muka raja, aku beri duit. Mikir akan Abu Nuwasnya kayak apa caranya hendak kayak ini langsung dipukuli raja, kayak apa caranya. Semalaman mikir akan, tahu timbul sudah. Sekalinya Abu Nawas maolah jubah, cari kimanya nang kayak limau ganalnya. Karena kayak limau ada kapian kimanya nang kayak limau, gana-gana kalau beparak lawan raja. Lihat aja. Beparak. Assalamualaikum raja. Waalaikumsalam. Raja ini kan kada fokus dengan Abu Nuwas, fokus dengan kima yang ada di jubah tadi. Ujar si raja, Abu Nawas, mak ganalnya kima ikam di jubah itu. Ujar Abu Nuwas, di rumah raja ada yang kakak ini lagi ganalnya raja. Maulah sarik kada kawas sarik. Sekalinya kekalahan orang yang memberi hadiah tadi. Ujar Abu Nuwas, di rumah nang kayak ini ada ganal lagi nah. Ini masih halus lagi. Coba pian ulun berjalan berjubah kayak ini, ganal nang kayak limau pasti pian menagur ini. Sama itu akalan Abu Nawas. Jadi jar makamnya Abu Nawas ini kalau pian masuk ke Baghdad, pintunya ganal benar. Pintu ganal apa? Kayak model gini nah. Ini pintu, kalau pintu begembok, gemboknya itu liwar ganalnya. Tapi amun pian masuk mulai higa langsung ke makam. Di sini nyawara begembok masuk ke sana, kawa masuk ke makam. Ngerti lah maksud ulun. Gasan apa kesannya gunanya gembok tadi? Kalau lewat belakang bisa masuk ke makam, sampai di makamnya gini lucu. Sampai di makamnya gini lucu. Karena kayak itu Bang, Abu Nuwas luar biasa alimnya itu Abu Nawas. Nah itu doanya Abu Nuwas membingungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini minta hindarkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu siksaan api neraka, dan mudahan kita semuanya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Janganlah engkau serahkan aku kepada diriku maupun kepada salah seorang dari makhluk engkau sekejap mata pun, dan perbaikilah bagiku urusanku seluruhnya sebagaimana engkau memperbaiki orang-orang saleh. Ini doanya bagus. Buka japian diemdat, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir, la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarafata ain, wa aslih li sya'ni kullah bima aslahta bihi salihin. Ini doanya. Buka jadi diemdat ada lengkap. Makanya habis sembahyang ini termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tempat-tempat doa ini yang dikabulkan. Salah satunya doa yang dikabulkan itu pertengahan malam, jam 2 bangun. Bukan jam 2 bedom lain, bereme lain kisah. Yang dimaksud berdoa jam 2 itu tidur habis isya, bangun jam 2 ambil air wudu, sembahyang 2 rakaat, usalli sunat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala.
Habis itu hanya berdoa, menangis lawan Allah, meminta, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tempat yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bainal adzan wal iqamah. Antara adzan dan iqamat. Jadi orang adzan Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Tuntung, santai berdoa banyak di situ. Sebelum qomat. Itu tempat yang makbulah, tempat doa yang diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, doa itu ketika sujud terakhir daripada sholat kita. Sujud terakhir, subhana rabbi a'la wa bihamdi, subhana rabbi a'la wa bihamdi, subhana rabbi a'la wa bihamdi. Masuk akan ke dalam hati, ya Allah ampuni dosa ulun yang selama ini ulun perbuat. Itu di akhir sujud. Bukan bapandir, lain lah bahasa anu lain, di dalam hati. Kalau nya bahasa kita, batal kita sholatnya. Itu salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa tadi? Yang pertama, kedua, ketiga, yang keempat. Yang keempat ini hari Jumat sebelum khatib naik mimbar. Antara pagi dari jam 5 sampai sebelum khatib naik, itu ada doa yang dikabulkan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berdoanya? Berdoanya dari jam 5 sampai orang naik khutbah. Doa aja, ya Allah minta duit, 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 sampai khutbah, tuntung khutbah. Tutuan gak sudah sembahyang jar, ya Allah minta duit, ya Allah minta duit aja. Supaya dikabulkan. Artinya ada tempat-tempatnya. Jadi di hari Jumat pagi itu kita banyaki berdoa karena ada tempat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ujar Allah Subhanahu wa taala, ud'uni fastajib lakum, memintalah doa kepada aku langsung aku kabulkan. Jadi setiap makhluknya umat Nabi Muhammad berdoa kepada Allah pasti dikabulkan, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Kalau orang di dunia dikabulkan, menikmatinya itu kurang lebih sekitar 80 tahun menikmatinya. Sisanya kebalik papan. Sisanya kebalik papan. Kebalik ulin bisa juga. Ya kada. Yang kedua, doa itu dikabulkan ketika di akhirat. Jadi doa kita itu ketika dikabulkan di akhirat, menikmatinya itu selama-lamanya. Makanya hari apa semalamnya meninggal orang beranak tuh, hari apa semalam? Hari apa? Hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa orang meninggal. Emang sih ada juga tanda-tandanya sudah jarang memberitahu gitu nah. Makanya orang ini sebelum meninggal biasanya 40 hari sebelum meninggal itu ada tanda-tandanya. Mun pina mencalong muha anak meninggal tak? Anak maiti pang dulu bang. Kededang mencalongnya apa kayaknya nah. Mun mencalong anak kuring banyak kayaknya. Ada tanda-tandanya. Jadi meninggal ketika melahirkan, lalu beberapa saat meninggal. Jadi orang itu meninggal mati syahid. Orang salah satu meninggal mati syahid yaitu tenggelam di sungai kada bisa berkunjung, meninggal ketika melahirkan. Habis itu yang ketiga meninggal ketika kebakaran. Meninggalnya ketika dalam rumah terbakar, itu mati syahid. Yang keempat, orang itu meninggal dibunuh. Bukan hendak membunuh lah. Kalau orang berkelahi itu masuk neraka kedua-duanya. Tapi ada orang yang hendak dibunuh, disasai orang, dibunuh orang, meninggal. Itu yang masuk ke dalam surga, yang membunuh tadi masuk ke dalam neraka. Tapi kalau sini pedang, berkelahi, berebut tanah, mati keduanya, neraka langsung. Arti dibunuh ini orang kada tahu-tahu. Contoh, pian misalnya lewat di mana lah yang paling seram, wah ini banyak perampoknya. Di mana ya? Alhamdulillah daerah kita kada ada perampok. Ada perampok. Dibunuh orang, anak buka kada kawa, buku ciak dari rumah, dibunuh orang. Mbah dibunuh meninggal, itu mati syahid. Bah kayak apa caranya mun ulun berkelahi bang lawan perampoknya aja, misal contoh, ulun pas takana mau bawa parang. Nah iya ini apa nih kisahnya nenek? Amun bakalahi. Jadi mun bakalahi ujar Rasulullah SAW, orang yang bakalahi satu dengan pedangnya, ini satu dengan pedangnya berkelahi, dan ini niat membunuh dan ini niat membunuh, maka inya itu masuk ke dalam neraka kedua-duanya. Jadi jangan sampai kita itu membunuh orang dengan tanpa sebab.
tanpa sebab. Mun handak juga pian ya kayak modeng maling-maling itu mbah tangkap tuh telanjangi menjelanakan ke sini teraneh. Jangan juga gitu. Artinya kalau ada maling tangkap aja, serahkan lawan yang berwajib. Kasihan. Ya kada inya tuh mencari duit juga. Ya kada inya mencari duit, kita mencari duit. Pasti karena inya kada ada gawian, kita ada gawian kita dahauronya. Ini ngarannya. Ya Allah, mudahan gawian kita seberatan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan gawian kita seberatan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berdoa seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, Allahumma inni asbahtu li astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadik. Nabi Isa ini kemudian Nabi Isa berdoa sesudah sembahyang itu. Nabi Isa ini ada cerita sedikit masalah Nabi Isa. Nabi Isa ini waktu itu lewat di satu pekuburan. Lalu Allah memberikan orang ini hidup kembali. Disiksa di dalam kubur ini Nabi Isa melewati pekuburan. Lalu disiksa kembali orang yang ada dalam kubur tadi. Lalu ditakwani oleh Nabi Isa, kenapa ikam ini jadi kayak ini? Kenapa ikam jadi disiksa seperti ini? Ujar si Fulan dan rojul yang ada di dalam kubur tadi, aku dahulu tuh gawiannya kuli. Taulah kuli bian. Lain gawian kulir, lain kuli, mengangkat kayu. Ujar inya, ampun orang, bade angkat kayu, lalu kayu tadi pecah gugur, embah gugur, tahambur, ya kada? Embah tahambur lalu kayu tadi tak kumpul lawan ampun orang macam-macam diambilnya. Kada tahu ini kayu yang dihangkutakan kah atau kayu orang kah? Ikat ya pulang bahasa. Ujar inya, semenjak aku mengangkat kayu itu dan gugur kayu tadi terkumpul dengan kayu orang dan aku angkat, sampai sekarang siksaku masih ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan biar dalam kubur sampai meninggal tetap disiksa. Kayu wara, angkat kayu orang diangkat nih. Mun mengangkat kayu orang bang ya apa biasanya? Menyuntan kayu orang makin ya. Di kayu orang menguli, mengangkutakan sampai meninggal. Ujar si Fulan yang ada dalam kubur tadi, siksanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat daripada doa daripada Nabi Isa. Apa doanya sesudah salat? Allahumma inni asbahtu la astati'u dafa ma akrahu wa la amliku naf'u ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadika biyadi ghairik wa asbahtu murtahanan bi'amalin fala fakiran afkaru minni ilaika wa la ghaniyan aghna min anni. Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasubi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallin alaina min dhanbi man la yarhamuni. Mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang penjelasannya, waktu kita kada banyak lagi. Insyaallah pembahasan ini minggu yang akan datang ya. Rasanya minggu yang akan datang ini Ustadz Nur Mahmudi lah. Awal bulan iyalah minggu ini. Iyalah. Belum lagi. Berarti minggu ini, minggu akan datang, minggunya lagi gitu kah? Dua kali lagi. Artinya mudahan kita seberataan berkat berkumpul ini dimudahkan semuanya, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan ketika dicabut nyawa kita dan mengucapkan qaul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang meninggal di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk daripada ahli la ilaha illallah. Mudah-mudahan di akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan mudahan kita semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan taat, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Ini